tepat pukul 11 hingga pukul 1 dini hari tadi, kami menerima surat resmi yang menyatakan pembatalan izin penggunaan ruangan untuk agenda kegiatan pada hari ini. Namun, kami juga sangat memahami ini adalah situasi yang sulit bagi pihak Universitas Indonesia. Saya ingin menggarisbawahi, kami memahami posisi sulit UI secara internal. Dan kami sama pahamnya bahwa hal-hal yang justru di luar eksternal lah yang menekan UI untuk membatalkan acara ini. Yang kedua adalah apa yang harus ditakutkan. Kami adalah warga negara Indonesia yang dilindungi secara konstitusional untuk kebebasan berdiskusi, berdialog, mengekspresikan diri. Mungkin ini saat yang baik bagi kita untuk bertanya itu ya. Mengapa gagasan ditakuti? Mengapa ide sampai harus dihalangi? Mengapa takut pada orang-orang ini gitu ya? Tapi di belakang kami pintu ini dikunci. Kampus yang menjadi simbol kebebasan berpikir pun juga ditekan agar gagasan tidak berkembang di situ. Di belakang kita ini pintu ruangan yang seharusnya kita berkumpul memulai diskusi. Dan saya ulang tadi kata-kata terakhir, pintu bisa dikunci tapi pikiran tidak. Penundaan hari ini tetap ada hikmahnya, tadi dikatakan oleh Mas Yanuar, kita akan terus berupaya untuk tidak berhenti karena memang ini adalah tanggung jawab kita bersama. Di kampus ini, di Salemba ini, pada tanggal 11 Juni 1957, Bung Hatta pidato di depan Hari Alumni pertama Universitas Indonesia. Krisis kepercayaan terhadap pimpinan negara yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini tidak bisa diatasi dengan mengganti demokrasi dengan otoritarianisme. Malahan, penggantian itu akan menimbulkan keadaan yang lebih buruk dan menghilangkan kepercayaan sama sekali. Obatnya hanya satu, memberikan kepada negara pimpinan yang dipercaya oleh rakyat. Demoralisasi yang mulai melanda sebagian masyarakat harus dicari jalan keluarnya supaya penyakit ini tidak meluas. Saya merasa mahasiswa secara umum perlu melihat ini sebagai cara kita bersimpati pada kampus. Di sini pertama kali saya melihat adanya sebuah forum dialog yang bahkan telah disusun secara rapi, secara damai pula, dilihat sebagai satu hal yang mengancam oleh pihak-pihak eksternal ini. Namun satu hal yang saya ingin ingatkan ke teman-teman semua, jangan lihat momen ini sebagai momen destruktif terhadap gerakan kita di masa depan. Perubahan itu semakin dekat. Janganlah kita takut untuk mulai melangkah ke arah perubahan tersebut. Miskinnya dialog menyebabkan banyak hal yang sudah diantisipasi lama akhirnya menjadi persoalan besar sekarang ini. Salah satunya itu mungkin yang sering kita lihat itu adalah tentang ketimpangan fiskal. Bagaimana saudara-saudara kita yang hari ini terancam untuk tidak lagi bisa dibayarkan gajinya. Padahal mereka adalah pegawai-pegawai yang mengurusi pemerintahan, ya, terutama di daerah-daerah. Semua ini terjadi akibat mampetnya ruang dialog. Keputusan-keputusan diambil sepihak tanpa pernah mau mendengar apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ketidakpedulian itu akan menyebabkan sebuah persoalan yang sangat-sangat besar terhadap justru pengelola negara ini sendiri. Ketiadaan ruangan untuk berdialog, untuk bertukar pikiran, untuk mengembangkan gagasan adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar bagi sebuah negara yang sangat luas dan sangat beragam seperti Indonesia ini. Kalau kita berkumpul untuk berbuat hal-hal yang baik, menyumbang sesuatu yang berguna untuk negara, kenapa ini dibatalkan? Ada kecemasan apa di sana? Momen seperti ini membuat kita semua akan terus bertanya. Ini pertanyaan pasti akan memanas. Ada apa? Kalau Republik itu bukan satu frasa yang hanya dilekatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Republik itu adalah marwah dari rakyat dan bangsa Indonesia. Kami mengingatkan pada penyelenggara negara hari ini bahwa Republik bukan milik kalian. Republik adalah milik rakyat dan bangsa Indonesia, milik kami-kami semua. Emak-emak melihat kebijakan publik tidak di angka-angka APBN, tidak di angka-angka yang lain. Tapi emak-emak melihat kebijakan publik di meja makan. Kami tiap hari berdialektika dengan anak-anak kami, dengan keluarga di meja makan. Disitulah terjadi diskusi, disitulah terjadi dialog yang membuat harapan ini makin menyala. Saya semangat banget
supaya bisa berdialog dengan orang-orang pintar ini, supaya emak-emak ini nggak sign kanan belok ke kiri. Jadi kami itu pengen tahu gitu loh, sebenarnya apa yang terjadi. Karena buat emak-emak, begitu tatanan, aturan dilanggar, meja makan ini goncang. Meja makan ini bisa kebalik semuanya. Dan itu concern kami. Jadi siapapun yang melarang, jangan takut. Kalau ada pintu ditutup, jendela banyak kebuka. Susah lagi lewat plafon kita nanti. Ya, semangat ya, Dana.